Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Bapak Ibu yang terhormat saya cintai, Bapak para pembantu rektor yang saya cintai, Pak Bipina, Pak Penyusul Ilyas, ini rasa boleh ramal-ramal, insya Allah jadi ketua PP Muhammadiyah. Kemudian para dosen, para ambasador yang saya sangat cintai, dan semua saja, ibu-ibu, adik-adik, mahasiswa, para kakak dan adik. Saya akan berangkat dari ucapan Pak Rektor tadi. WAD ini diam-diam sudah mengalami globalisasi. Mahasiswa dari Australia, dari Jepang, dari Korea, dari berbagai penjuru itu pada menjadi mahasiswa-mahasiswi di WAD ini. Artinya kita mengalami dunia yang semakin mengkerut, shrinking world, dunia yang semakin tidak ada jarak karena transportasi sangat modern. Kemudian juga informasi yang diterima di Washington DC ini saat yang sama bisa kita nikmati juga karena dunia sudah diikat dengan IT, dengan transportasi modern, dengan telex, dengan segala macam temuan-temuan dan teknologi komunikasi. Bahkan kata Pak Habibie sebagai ahli pesawat terbang itu, kemungkinan tahun 2025 nanti akan ditemukan pesawat terbang yang super solid. Jadi super di atas kata suara. Saya kata Pak Bibi, Jakarta Jeddah, insya Allah nanti itu bisa ditempuh selama 2,5 jam. Kalau saya masih hidup tahun 2025, saya umroh. Saya tinggal sama cucu saya, cucuku nanti kalau ada tamu cari Hamid, bilang tidak umroh tadi pagi, mandi terus sambal mundur. Karena umroh kan cuma tawaf, kemudian sa'i, tahallul, ya sudah gitu. Perkara mau ziarah ke makam Nabi itu sebuah sunnah itu, tapi umroh hanya itu. Sehingga sampai Jeddah dilarikan dengan mobil dan cepat sekali, sehingga pagi-pagi dari Jakarta mungkin bisa sudah sampai ke saudara. Dan jadi sebelum cerita mengenai Indonesia dan Muhammadiyah kita ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kondisi umat manusia sekarang ini. Sekarang jumlah anak cucu Adam menurut statistik PBB itu 6,9 miliar. Kemudian insya Allah, saudaraku, besok tahun 2025 itu sudah 8 miliar. Nah, sekarang saja kita sudah nomor 4, statistik kita nomor 4. Jadi RRC, India, USA, kemudian Indonesia. Jadi kita ini 4 besar. Dari urusan soal pulau-pulauannya itu. Jadi kita coba. Seperti Brasil, Pakistan, Jepang itu masih di bawah kita. Kita sudah nomor 4. Kadang-kadang saya berbelakang, kapan-kapan Amerika itu bubar, kita naik peringkat jadi nomor 3. Rusia bubar, kita nomor 2.
sekalian, jadi ini sekedar kata bahwa jumlah manusia itu agama lebih banyak, tetapi Bapak Ibu sekalian ada gejala, tapi juga fakta, bukan gejala sifatnya itu spekulatif, tapi fakta konkret. Perkembangan manusia yang banyak itu ternyata juga menumbuhkan perkembangan ateisme atau ilhadiyah. Jadi pengikut-pengikut ateisme yang percaya pada Allah, apakah itu al-ladiniyah atau al-almaniyah atau ya agnostisisme dan lain-lain, itu dari tahun ke tahun menjadi meningkat. Di Amerika 10 tahun yang lalu cuma 3% orang Amerika berani mengatakan saya ateis, saya akan menyebarkan ateisme ini ke seluruh pelosok Amerika dan dunia. Tetapi sekarang ini jumlahnya sudah menjadi 7%. 7% dari 75 juta itu juga ada puluhan juta saudara-saudaraku. Dan sekarang mereka punya organisasi yang rapih bagaimana menjajakan ilhadiyah ateisme itu terus dengan penjuru muka bumi. Terus sekalian, jadi dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan gejala ilhad itu. Jadi mungkin failnya itu seperti kata Al-Quran itu Al-Jadiyah nomor 4 itu wa qawlu ma hiya illa hayatuna dunya namun tuwa nahya wa mayyituna illa dahr. Tahdid yang kepada masa yang merusak alam, masa yang merusak manusia. Jadi bukan siapa hanya waktu juga. Wa malahum bidzalika min ilmin indum illa yadun. Nah, mengenai mulhid itu, kalau kita tanya Pak Nagrias, itu kira-kira al-hadil itu artinya menyeleweng jauh dari mana? Dari al-haq, dari kebenaran, dari wahyu. Itu mulhidun atau mulhidin. Sehingga di dalam Arab dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha walil ladina mulhiduna fi asma'i tazawna ma kanu ya'malun. Dalam Al-A'raf dikatakan balaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'alimuhu bashar lisanul ladzi yuhiduna ilai ahjami wa hadza lisanul arabiyyun mubin. Ini diakan lagi. Tapi sekarang saya mau bicara gejala orang modern yang makin menjadi agama itu menimbulkan fenomena yang sesungguhnya sangat mengerikan. Yang pertama, yang sangat fundamental itu moral atau akhlak anak cucu Adam itu menjadi hancur dan sepertinya sulit untuk pulih kembali. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengamati Amerika tahun 70-an, di sana ada fenomena yang sedang mengelektrifikasi bangsa Amerika itu, namanya sexual revolution. Jadi revolusi seks, di mana kaidah-kaidah norma-norma yang berpatokan kepada ajaran Kristiani itu dibongkar oleh beberapa tokoh gendeng di sana, termasuk tokoh-tokoh kampus yang mengajarkan bahwa inilah saatnya kita menjadi manusia lebih otonom, manusia bebas. Kemudian revolusi seks ini yang penting adalah bahwa ikatan suami istri yang suci, yang berdasarkan wahyu, yang merupakan istilahnya itu mitsaqul ghalib, itu mulai dipecah-pecah dan mulai runtuh dan sekalian.
dan itu menimbulkan hal-hal yang memang sekarang Amerika sudah berubah kembali. 72 itu saya dapat beasiswa Fulbright ke Amerika selama 2 tahun. Saya menyaksikan bagaimana mereka itu sudah luar biasa. Jadi saya baca cerita, tapi Bapak bisa bayangkan bahwa revolusi itu menyebabkan kemanusiaan menjadi drop, seolah-olah antara manusia dengan hewan kadang-kadang ya tidak begitu berbeda. Nah, berhubungan dengan itu ya, karena agama menjadi semakin tipis pengaruhnya, di mana-mana ilhadiyah itu muncul menjadi gerakan sekularisme, gerakan anti agama, gerakan melakukan agama, agnostisisme, gerakan ladiniah tidak percaya pada agama pun, itu yang kelihatan memang moral kemanusiaan yang berkaitan dengan seks itu mengalami kehancuran. Ini cerita kecil. Waktu itu saya kerja di SoftBank Toy Company, perusahaan mainan anak-anak. Saya bekerja di kuli kasar sekarang. Jadi saya itu pabrik sepeda kecil. Jadi saya tugasnya itu meletakkan potongan besi, kemudian kalau sepeda saya injak kemudian melengkung menjadi stang. Saya jadi begini terus sampai 2-3 tahun. Jadi pengalaman ini saya pernah jadi guru. Nah, cerita saya adalah waktu itu ada orang Amerika Putih namanya Tony itu, Muhammad, do you have a girlfriend here? Ada punya pacar? No, I'm married. No way, I'm married. I'm a Muslim. Come on, you know, in this country, every man has 2 women. Yaitu yang pertama, somebody to love with. Seseorang yang dicintai, membangun rumah tangga, punya anak, jadi perkawinan. Ya. Yang satu lagi, somebody else to play with. Jadi tahun 70-an itu seperti itu luar biasa. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, sampai sekarang ini saya tidak melihat bagaimana mereka bisa balik kanan dari akibat revolusi seks pada tahun 70-an. Mengapa? Karena kalau bangsa sudah mengucapkan selamat tinggal kepada agama, tidak bisa tidak. Pasti bukan lagi Tuhan yang jadi pegangan, tapi hantu dibalik, ya, yang menjadi hantu iblis atau apapun yang akan menjadi motivator mereka ini. Ada istilah, misalnya ada open marriage. Yang lebih bingung lagi tentu adalah same sex marriage, yaitu perkawinan sejenis laki-laki namanya kaum sudumi, ya. Perempuan dengan perempuan namanya apalah perempuan. Terus kalian sekarang Anda lihat betapa kalau agama itu semakin jauh anak cucu Adam, maka hal-hal yang tidak masuk akal itu kemudian dipaksa menjadi masuk akal dan akhirnya menjadi fakta, akhirnya menjadi tradisi, menjadi semacam akbi obat. Terus kalian, jadi saya melihat ya, sekarang ini ada 16 negara yang mensahkan perkawinan antara Budijo sama Slamet, antara Kaijo sama Taisen, atau Budinong sama Uni. Tadi bisa saya jawabkan itu nama-nama itu. Jadi 16. Jadi sampai 2 Desember tahun ini, menurut studi akademisi itu, Argentina, Belgia, Brazil, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Belanda, New Zealand, Norway, Norwegia, Portugal, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia,
UK, Inggris Raya, Uruguay, dan sebagian besar dari 50 negara bagian Amerika itu allow same-sex couple to marry. Jadi mereka kawin, kan kita nggak punya bayangan kawin, ngapain? Sehingga waktu itu Nabi Lot ya, mengatakan yang kamu kerjakan ini itu belum pernah terjadi sebelumnya ya, kamu ini pelopor same sex marriage. Saudara-saudara, ini akibat global ya, yang harus kita cermati bahwa ikatan perkawinan yang suci dihancurkan dengan open marriage, dengan same sex marriage, dengan segala macam hal yang seharusnya tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang hamba Allah yang bernama manusia. Sekalian, dan yang kedua itu terjadi genosida. Nyawa manusia itu seperti ya, nyawa tidak penting. Jadi genosida itu adalah the ultimate crime of humankind. Jadi misalnya dulu Perang Dunia Pertama itu yang mati dan yang luka cuma 9 juta. 32 tahun kemudian Perang Dunia Kedua itu menjadi 60 juta. Kemudian perang-perang di Bosnia, di Vietnam, di Sudan, di Ethiopia, di berbagai pelosok dunia itu kalau digunggung keruk sudah menjadi ratusan juta manusia. Sekalian, karena itu ada seorang yang mengatakan manusia itu kaget ketika yang meninggal 100, 200 itu kaget. Penumpang Air Asia 155 terkejut. Tetapi kalau begini akhirnya bukan hancurnya kemanusiaan dan nyawa jadi sangat murah, akhirnya angka itu menjadi statistik. Jadi berapa yang meninggal waktu perang Vietnamnya kira-kira 13 juta. Waktu perang Korea ya 6 juta lah. Waktu perang kira-kira berapa? Ya sekian juta. Jadi tinggal statistik. Padahal Allah mengatakan min asyidzalika jadi Allah memberikan menjadi punya doktrin yang sangat kardinal. Man qatala nafsan bi nafsin aw fasadin fil ard faka'annahu qatala nasa jami'an. Katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi nafsin fil ard faka'annahu qatala nasa jami'an. Jadi one single soul, kata Al-Quran, is equal to the whole mankind. Jadi Quran ini sebuah kitab suci yang luar biasa ya, dalam membentengi hak asasi manusia. Karena kata Al-Quran, orang membunuh satu nyawa tidak berdosa, atau tidak membunuh orang lain, maka yang membunuh itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan juga manusia menyelamatkan satu nyawa yang berdosa, itu juga menyelamatkan seluruh kemanusiaan. Saudara sekalian, ini betul-betul orang modern ini semakin berada, bukan semakin berakhlak mulia, semakin berkemanusiaan, tapi kita lihat juga semakin merosot seperti Al-An'am atau seperti binatang buas. Ada yang mengatakan penyiksaan Hitler di Jerman atau fasisme di Itali itu jadi penyiksaan ala tangan
dibandingkan dengan penyiksaan Amerika kepada orang-orang itu sebagai teroris itu di Abu Ghraib dan di mana, di Guantanamo dan lain sebagainya. Nah, saudara, jadi akibat umat manusia makin jauh dari wahyu itu, maka yang kedua kita melihat harga nyawa itu menjadi enteng, menjadi murah. Yang ketiga sekalian, juga lantas terjadi apa? Ecological destruction. Itu orang pasal itu berdua pada sosial itu ya, itu makin lama itu makin tentara. Dan kalau Bapak Ibu membaca berbagai artikel di YouTube maupun di internet itu ya, maka kira-kira ada sebuah kesepakatan 20 tahun dari sekarang ini beberapa pulau-pulau yang tidak terlalu tinggi ya, itu akan tenggelam menjadi bagian dari lautan. Di samping dua kutub yang menjaga weather karena saljunya itu begitu padat ya. Sekarang itu tiap jam juga mulai cair entah berapa ribu kubik, sehingga otomatis permukaan laut pelan-pelan akan naik. Insya Allah kan seperti harapan. Jadi kemungkinan besar Jakarta tahun itu akan tenggelam. Kemudian pinggir pantai utara, Pemalang, Tegal, dan insya Allah kan yang kemungkinan juga akan tenggelam. Nah, saudara milik Pak Amin, alhamdulillah Jogja nggak apa-apa Pak Amin. Apa-apa gimana kalau separuh Jawa udah kerem ya, kita ya namanya kerem juga ya. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah hal yang climate change ini luar biasa. Yang mestinya bulan April sudah musim semi, saljunya masih menggulung. Banyak nama kalau pas musim itu pergi ke barat memang luar biasa. Jadi orang apa ini? Kesalian karena itu manusia dengan alam itu memang memusuhi. Kemudian alam juga bisa ganti menghajar manusia dengan puting beliung, dengan gempa tektonik, dengan gempa vulkanik dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang makin lama juga akan makin sering akan kita alami. Yang keempat sekalian, akibat dari manusia atau konsep jauh dari agama, itu manusia tidak bisa membedakan mana yang adil dan mana yang zulm. Jadi between justice and injustice it's not that easy ya. Untuk membedakan sebenarnya ini adil apa zalim itu karena ukurannya sudah diputar-putar, maka manusia nggak tahu lagi yang namanya zalim itu apa, adil apa, seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, sekalian, dulu Lutfi Al-Manfaldi, penyair Mesir yang terkenal itu, yang mengatakan kalau ada masyarakat dilanda sakit perut, yang satu karena kelaparan juga sakit, yang satu karena kelaparan juga sakit, itu pertanda bahwa kemanusiaan sudah mulai runtuh. Kemudian itu bangsa-bangsa maju itu adalah bangsa-bangsa konsumtif yang luar biasa. Sehingga saya ingat Mahatma Gandhi, ya, orang Hindu, tetapi saya kira dia banyak membaca biografi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Uangnya dia tidak mengaku saja, tetapi ada biografi yang mengatakan dia itu sebenarnya pembaca serius Al-Quran. Beliau punya kata-kata, the earth is able to fulfill the human need
but the earth is not able to fulfill the human greed. Jadi menurut Mahatma Gandhi, Allah menciptakan dunia ini itu pasti cukup untuk melayani kebutuhan pokok manusia, tapi mustahil bisa melayani keserakahan manusia. Saudara, ini kalau kita lihat memang masyarakat maju itu sudah sampai ke tahapan throw away society, throw away. Jadi kata sebuah statistik itu turahan sisa makan di hotel, di restoran di New York kalau dikumpulkan sehari itu menjadi berpuluh-puluh ton. Kalau dikirim ke negara seperti Ethiopia, Eritrea, atau Nigeria, atau Uganda, itu bisa untuk menghidupi dengan gizi yang bagus berpuluh-puluh ribu anak Afrika itu. Nah, saudara sekalian, jadi apa? Kejahatan sosial itu betul-betul kita lihat mencolok mata kalau kita lihat statistik ekonomi dari negara yang maju dengan negara yang lemah. Jadi kalau kita bilang sama orang Amerika bahwa upah minimal regional di Pulau Jawa itu misalnya sehari itu katakanlah $5, itu dia mengatakan it's impossible, you're kidding. Ada bohong, tak mungkin. Tetapi itu kan memangnya seperti itu ya. Jadi sekalian, ini akibat global tadi yang saya katakan bahwa semakin banyak umat manusia yang semakin rusak akhlaknya itu dan kemudian menimbulkan berbagai fenomena yang aneh tadi. Terus sekarang berikutnya lagi, kita jangan lupa sejalan dengan kemanusiaan yang makin oleh itu agama yang paling benar itu agama Islam itu juga sedang pelan-pelan dicoba dirobohkan. Saudara, saya hampir tiap malam masih masih browsing, survei. Udah kuat tapi saya pustaka paling pas 1-2 jam membuka supaya tidak ketinggalan informasi global. Kesalahan sekarang ini di internet itu ya, di samping website ada ribuan yang sifatnya itu membela ateisme ya, tapi juga ribuan yang lain dalam berbagai bahasa yang diwarnai dengan Islamofobia, yaitu antipati kepada agama Islam. Saudara, karena itu kadang-kadang kalau saya membaca argumen mereka, kadang-kadang saya juga tertegun. Jangan aja kalau Islamnya nggak kuat, bisa-bisa menjadi agak terbawa. Jadi untuk mengajarkan Islam itu mereka paling tidak menggunakan tasydid, dibuat syak, dibuat ragu-ragu kita dengan agama yang kita cintai. Dan mereka mengatakan umat Islam bersatu. Kalau orang Jogja bilang apa? Nggak mungkin apa? Ya karena lamun apalah itu ya. Tidak saja nabinya yang dipuja-puja itu setelah wafat baru 3 hari dikubur karena sahabatnya itu masih bersengketa siapa yang akan mengganti nabi. Apalagi sekarang. Karena seperti ini itu oleh kaum kasih itu ditulis dengan berbagai macam argumen sehingga lantas sebagian juga betul juga ya. Dan Nabi dikatakan saya nanti malah mereka senang kalau setiap hari ya. Sekarang jadi yang jelas mereka dengan tasydid, dengan talwid, dengan tansir, dengan tahrif, dengan takfir ya, pengentengan, pembaratan dan
sebagainya itu, mereka menjajakan Islamofobi yang luar biasa. Saudara, Islamofobi di tahun apalagi abad sekarang itu sifatnya multidimensional. Jadi mereka kekuatan global ini dipimpin oleh Yahud dan Nasrani dengan funding yang unlimited, dengan media massa yang juga sangat unggul, dengan networking intelektual berbagai kampus, itu memang sedang mencoba untuk Litviu Nuromo untuk melakukan penenggelaman atau penggelapan atau pemadaman cahaya Islam. Kalau kita buka Al-Buruj, ini bukan masalah sekarang. Sejak dulu pun sudah ada hamba Allah, Adam yang terblinder. Karena kaum minhum ila ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi mereka tidak memusuhi orang mukmin, tidak membenci, tidak ingin merobohkan, kecuali karena orang mukmin itu mengatakan kami percaya kepada Allah yang maha terpuji dan maha perkasa. Nah, saudara-saudaraku, di Indonesia ini itu sayang sekali banyak orang-orang yang terblinder dengan arus global. Jadi agama dianggap ketulusan di masjid dan dilanggar bahasa di bawah. Sehingga Anies Baswedan itu usul ya sekolah-sekolah tidak perlu membaca doa. Doa itu dibaca di masjid musola. Sekolah itu center of science, of knowledge. Jadi apa itu hubungannya berdoa-doa kepada Tuhan? Itu persis menirukan beberapa tokoh sekularis di Amerika itu yang menjajakan bahwa membaca doa di sekolah-sekolah itu sudah bertentangan dengan kaidah sekularisme sehingga harus dilarang. Ini cucunya Pak Baswedan yang tersoal itu, Bapak Masumi, ya, gurunya juga itu pikirannya agak terbinar sendiri. Kemudian Cahyo itu kan cahaya, Umolo, saya nggak tahu kalau Molo saya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya. Itu Kementerian Dalam Negeri menganjurkan ya kolom agama untuk KTP nggak perlu. Setelah diajar ya itu kan baru usulan mas, jangan berceramah dong, baru usulan diterima syukur, tidak ya kita ulangi lagi tahun depan. Sekalian, ini hari ini harus kita lihat bahwa ini dampak yang kata Pak Kasper tadi itu, bahwa Indonesia ini sebuah negeri besar di perempatan lautan dan benua dan lain-lain. Ini tentu juga kita harus hati-hati melihat nasib agama Allah ini, melihat nasib Muhammadiyah, nasib bangsa kita, karena kita tidak berada di dalam sebuah vakum. Kita sudah dikelilingi oleh segala macam kepentingan ekonomi, politik, hankam, diplomasi, dan lain-lain. Karena itu kita harus berpikir cermat dan harus betul-betul piawai supaya tidak menjadi makanan empuk. Karena mereka meminteri kita, mereka menganggap kita ini sesuatu yang bisa dibodohi. Dan ini betul-betul saya kira adalah kita ke depan. Terus sekalian, saya pernah mengatakan bahwa agama apapun itu bisa kehilangan relevansi. Memang agama dijamin oleh Allah, agama dijamin tidak pernah akan mudah, itu jaminan Allah. Tetapi saya ingat dengan Pak Mukhlas Sabrur tahun 67 itu, ya,
menjadi panitia seminar dakwah, mendatangkan Pak Nasir waktu itu. Beliau malah mengingatkan kita bahwa Pak Haji Ahmad Dahlan itu pernah ngendika Islam ora bakal hilang saka alam dunya, ning ora mustahil Islam pindah saka Indonesia. Jadi Islam itu nggak mungkin terjamin Allah, tetapi seperti kata Ibnu Khaldun juga, agama itu seperti iringan karavan ya. Jadi yang Islam pindah ke barat dan Kristen dari barat karena tidak dapat pasaran di sana, kemudian pindah ke timur. Kita pun sudah merasakan bagaimana statistik keagamaan di negara kita ini, perbedaan itu juga semakin nyata. Waktu saya masih kecil di SD Muhammadiyah itu Islam di Kota Solo masih 92%. Sekarang tinggal 78%. Nah, kalau ini terus menerus maka mereka jadi mayoritas, Islam jadi minoritas. Terus sekalian, jadi sekarang setelah saya mengajak Anda keliling dunia sekitar tadi, kita melihat negeri yang kita cintai. Terus sekalian, bagi pengamat sejarah itu ada sebuah pertanyaan yang misterius. Mengapa ketika Belanda menjajah kita 300 tahunan itu gagal, dengan kekuasaan itu gagal melakukan tansir atau pastinisasi bagi bangsa kita. Jadi dulu itu zaman bahasa itu ya elek-elek Islam itu udah HP, elek-elek orang Islam itu lebih mulia daripada sang penjajah itu. Nah, sehingga mereka sudah bisa tangkap, sudah dengan semua berguna, dengan manfaat, dengan semuanya itu mereka angkat-angkat, tidak bisa melakukan tansir di negara kita. Justru di alam merdeka sekalian, ketika pertarungan antar anak bangsa di dalam di dalam menjajakan agama masing-masing, ada bukti nyata kita ini dalam bahasa Jawanya agak keseser. Dalam bahasa Indonesianya keseser itu keseser itu nggak terpojok, nggak kehilangan. Jadi we are losing ground dalam bahasa asing ya. We are not gaining ground, but we are losing ground. Itu tantangan kita semua, apalagi Muhammadiyah kita ini. Saudara, mungkin kalau saya mengupas ini bisa agak lama, tetapi saya dulu diberitahu teman kita saya, Mas Amin, berani enggak Mas Amin mengeluarkan doktrin yang selama ini bukan Muhammadiyah itu dibalik? Jadi doktrin selama ini yang saya masih muda, Pak Muras masih muda dulu, ya, itu kan terkenal hidup-hiduplah Muhammadiyah dan cari penghidupan di Muhammadiyah. Nanti generasi baru ini pikirannya Pak itu keliru Pak, keliru piye wae wani-wani pada Jawa Barat. Pak, kalau kita menuju Muhammadiyah Pak, ya, kalau kita sendiri duafa, kapan kita bisa menduduki? Oh duafa, kapan menduduki? Kalau dia berpikir ini, Pak Amin bisa nggak ya? Jadi hidupkanlah Muhammadiyah, ya, sehingga pada putaran berikutnya itu Muhammadiyah bisa memberi penghidupan kepada banyak anggota masyarakat. Saya kira itu mungkin
kelihatannya keliru. Tapi saya setuju dengan kedua ini. Bayangkan kalau kita punya universitas yang andal, kemudian universitas itu bisa membeli saham batubara, saham kehutanan, saham pertambangan di mana. Universitas yang besar tadi itu akan bisa menghidupi sekian ratus atau sekian ribu guru, dosen, karyawan sampai semua. Itu mungkin lebih masuk akal daripada zaman dulu Mas Sejarah itu juga Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Saya melihat Siloam itu sudah bisa menghidupi ribu-ribu dokter spesialis, dokter umum, jurawat, bidan, dan seandainya. Nah, jadi menurut saya Muhammadiyah kita ini memang dalam masuki putaran abad yang kedua ini itu harus mungkin berani untuk mencoba merekonstruksi hal-hal yang selama ini baku tapi sesungguhnya agak menjerat. Sejak saya masih muda sampai sekarang itu dalam training Darul Arqam itu mesti teologi al-ma'un. Al-Anfal di Mas, Al-Araf di Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nahl, Ibrahim, bahkan surat Nuh itu diapakan? Bulan-bulan itu menurut saya itu saya setuju saya setuju. Saya mau ditambah dengan Al-Ma'un terus. Dunia sudah berubah seperti ini masih Al-Ma'un lah. Kok masih sama lagi? Al-Ma'un itu hebat. Jangan itu hebat, tapi hargailah juga yang lain. Sekalian, saya di sini di Amerika Latin itu ada Theology of Liberation. Jadi pastor-pastor, suster-suster itu melihat agama Yesus Kristus sudah keseser di sana itu, mereka berusaha kalau keseser. Ya karena mereka jarang mengadres masalah-masalah penindasan, eksploitasi, pendidikan sosial itu tidak diadakan dalam gereja. Mereka mencoba membuka kitab itu dicari ayatnya sebanyak mungkin untuk menghadirkan sebuah teologi pembebasan agar gereja tidak sepi. Oh ternyata agama Kristen bicara keadilan, bicara persamaan, bicara anti kezaliman, bicara pembebasan. Saudara, to a great extent, batas yang sangat jauh, saya juga yakin itu diberikan oleh kita, khususnya Muhammadiyah. Nah, ketika UM Malang memberikan Dr. Bersalsa kepada Pak Said Brili, saya kira begitu. Pak, saya di antara Muhammadiyah yang mudeng, mudeng itu pokoknya paham, bahwa Muhammadiyah di samping education and health, pendidikan dan kesehatan, tapi juga sudah memikirkan masalah-masalah ini, kemiskinan, pengangguran, menolong anak kecil, memberikan bimbingan penyuluhan kepada yang lain, kepada orang kecil. Apalagi Nabi mengatakan innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Terus karena itu saya dalam kesempatan ini kita masuk ke tahun baru ini kita memang harus bermuhasabah. Jadi yang global itu biarlah kita tidak ikut main. Sudah ada yang barangkali pinang-pinang di jalannya. Sementara kita mungkin seperti kata Al-Quran, takdir kita tidak usah lebih kemampuan kita. Nah sekarang, setelah lebih konkret tadi, itu Muhammadiyah yang kita cintai adalah sebuah sarana, wahana, kemudian apa? Ya kendaraan
yang kalau kita bersama-sama besar Muhammadiyah ini, maka Muhammadiyah akan punya kemampuan luar biasa. Di samping membentengi dari gerakan Tansir, dasar menjadi benteng yang kuat dari gemburan-gemburan akidah itu, tapi juga dalam bidang sosial kita harus bicara. Dan itu barangkali di masa-masa yang datang yang dijadikan salah satu sayap dari kegiatan Muhammadiyah kita. Supaya apa? Kita dari dengan relevansi. Jadi saya masih ingat Pak Nasir mengatakan, lihatlah Islam pernah kokoh di Cordoba, Spanyol setelah 7 abad. Kemudian misalkan ma'as-salamah, karena Isabila Katolik mengeluarkan kita dari jazirah Spanyol itu, ya. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu mungkin para ulama, para umar Islam itu tidak pandai menjajarkan Islam sebagai perbaikan sosial, sebagai agama yang mengadres kepada masalah kezaliman, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, Muhammadiyah ini juga harus sangat peka kepada apa? Kepada ya anak-anak kita sendiri. Saya pernah pidato di Rumah Sakit Islam Jakarta. Waktu saya tanya ke bendahara, Mas, di sini dokter spesialis berapa dapatnya? Jadi ini ada Pak, saya tanya. Ini pada zaman setelah Pak Suki. Jadi spesialis itu ada yang 80 juta, 70 juta, ke 120 juta per bulan. Sementara jurawatnya itu hanya 1,5 juta. Padahal untuk naik ojek atau naik bis kota, ya, itu mungkin tinggal 900 ribuan. Lebih minus lagi satpamnya, tukang sapunya dan lain itu seperti mau nganggur, mungkin nggak dapat apa-apa, tapi bertahan di Muhammadiyah juga saya buruk. Ya. Nah, saya katakan bapak-bapak para pimpinan SID ini, tolong mulai tahun ini juga lihat profitnya berapa, kemudian tingkatkan gaji jurawat, pegawai, dan lain-lain supaya lebih masuk akal dari sudut pandang Islam. Kemudian saya mengatakan ini menjelang hari raya, tolong THR-nya kalau bisa 2 atau 3 kali gaji. Tepuk tangannya. Setelah itu saya tanya lagi, gimana begitu saya ada efeknya? Ya ada Pak, tapi mengalah saja Pak, ya. Jadi ini sudah sekalian, itu memang masalah yang betul-betul kita harus perhatikan. Ini orang tua kan sebenarnya jika masalah ini sedikit ya sebenarnya. Waktu saya jadi ketua Muhammadiyah, acting itu mengganti Pak Azhar. Kemudian saya mengumpulkan beberapa bisnismen Muslim di Jakarta itu. Nggak salah kebutuhan muktamar itu 1,5 miliar waktu itu. Kemudian semalam itu saya bisa mengumpulkan 2,5 miliar. Sehingga waktu itu memang masih ingat, seluruh karyawan PP Jakarta dan PP juga itu boleh ikut muktamar. Misalnya itu dikasih uang 1 biar agak gagah.
Jadi jangan mereka hanya ngetik surat, hanya pas-pasan terus, tapi ini adalah pesta silaturahim akbar. Jadi sudah seharusnya dua ini bergembira, kampanye dahsyat. Toh tidak akan menghancurkan atau merusak cash flow-nya Muhammadiyah. Ya sekalian, waktu itu amin. Ya kalau menang boleh nggak? Yang menang juga boleh gitu. Tapi uang saku tidak ada. Jadi menang cuma transport saja. Tapi sebagian besar saya ingat itu kemudian juga. Nah mungkin model-model seperti ini ya, barangkali dalam sekali lebih besar lagi itu perlu kita galakkan supaya sekali lagi Muhammadiyah sebagai pilar Islam di kita ini itu bisa lebih merelevansikan agama Allah dengan kehidupan yang mungkin semakin kompleks dan bagi banyak orang ini juga semakin sulit. Nah ini saya kira mengenai kita dan tadi siapa amin kalau bisa dikasih begitu Pak perkembangan kehidupan nasional. Sehingga dengan adanya media massa dan media sosial kan sudah tidak ada lagi yang tertutup ya. Tetapi sedikit saya akan membuat catatan. Sekalian, setahu saya Allah itu paling tersinggung kalau ada orang syirik. Yang kedua, Allah juga paling tersinggung kalau ada sumpah palsu. Nah, sekalian, saya melihat ini gak ada titik, tapi masuk ke sana. Nah, juga itu saya khawatir kadang-kadang di bawah Al-Quran, demi Allah saya bersumpah menjalankan tugas sebagai gubernur selama masa jabatan 5 tahun. Baru setahun lebih kok terus Indo melambung. Nah, saya di atas itu membuat perhitungan dan saya kira Pak mudah-mudahan berperhitungan. Kalau cuma saudara saya berjanji, saudara sama kita kode manusianya ya tetap tidak bagus, tapi mungkin masih enteng lah. Yang kedua, orang munafik itu kan tidak hadatha kata. Itulah menunjukkan tidak orang ada akhlak. Tidak utuminan khona. Yang mudah-mudahan selamat sekalian ya. Tetapi kadang-kadang saya agak miris. Bukan seperti orang dulu ya Allah, bagi negara itu kan tanda-tanda, itu rahasia tanda-tanda lagi. Terus mentek apa nih? Bukan begitu. Tetapi sekalian, saya kalau melihat ini kan ingin melihat dari sudut yang keagamaan. Kemudian sebenarnya kan yang namanya tata krama, yang namanya kepantasan, itu kan juga simbol daripada kedalaman seorang pemimpin. Kalau ada orang merokok paspus, pakai tato, kemudian gentayangan. Ya ini kan itu apa kira-kira itu pantas. Nah, jadi
sudahlah yang ini kita nggak urusin ya, kita urusan kepada yang di atas ya, sudah apa bersama dan lain-lain. Tapi yang jelas sekarang saya bicara buat kita ini ya, memang seperti anjuran Pak Rektor itu harus kita terbang bersama-sama. Saya pernah lama di UMY. Waktu itu saya menjadi adik ini cilik. Waktu itu ya. Lalu saya sebagai Muhammadiyah itu harus hadir juga, saya semua pilih Muhammadiyah. Sepertinya waktu itu masa depan Bu Adi ini kalau suram enggak, tapi mungkin tidak cepat. Tapi kenyataannya ya, membesar. Sehingga saya ingat maka lillahi yanmu wa man lillahi yanhadimu. Jadi saya yakin UMY ini tadi guna apa UAD ini sama, UI juga sama. Saya di UI juga dewan apa namanya, dewan wakaf. Jadi saya di sana badan wakaf di guru besar apa gitu ya. Mungkin di sana juga nama saya guru besar, agregasi juga cepat dan lain-lain. Tapi sekalian UAD kita ini, mari kita syukuri sesuatu yang tadinya mungkin tidak ditolak ya, sekarang sudah merebut hati masyarakat juga sekitar. Jadi Anda boleh mengatakan ke teman-teman UMM, saya ajak Anda kalahkan UMY, kalahkan. Nanti saya ngomong UMY kalau mau dikalahkan oleh UAD supaya kemudian dua-duanya terbang tinggi. Nah, saya kira hanya saja catatan akhir tahun. Nah, kemudian saya belum pulang ke rumah ini. Mungkin mudah-mudahan UAD di bawah Pak Profesor Dr. Kasirno makin menanjak. Beliau dulu waktu diuji itu kan saya menentukan nilainya. Saya bilang ini bagus ini, jadi kumlaude. Terus Pak Amin kulo gimana? Ini malam bagus saya Pak kumlaude. Oh iya oke lah, jadi dengan senang hati kalau saya. Saya kira itu saja. Karena yang kurang pas saya mohon maaf, saya mohon maaf pada yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahim. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبتي يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زاد